Gambar fungsi kuadrat kurvanya bisa kan? Hmm, Yang 30 dikurangi pangkat 2 itu. ya. Kan fungsi permintaannya 30 dikurangi pangkat 2. Mm-mm. Nah, kalau mau menggambar kurva kamu sudah benar, jadi titik potong disunduk disunduki yang P-nya sama dengan 0. Ah, Ya, kan dapatnya tuh yang min, min 6 sama 5 udah benar kan? Terus titik potong sunduk P yang Q-nya 0, 30 kan titik tertinggi. ya betul. Nah, udah dapat ya. Kemudian kan karena harga keseimbangan pasarnya diberikan, yaitu bentar, berapa ya kemarin tadi ada keseimbangan pasarnya? 10, harga keseimbangan pasar diberikan 10, berarti nanti masukkan kalau P-nya 10 dapat Q-nya berapa? Q-nya 5 sama min 4 sama min Kalau 5. nah, ya, tapi kan yang kita pakai kan yang positif. Ah, Nah, karena kalau yang negatif tidak memenuhi jumlah unit nggak mungkin negatif. betul. Ya, masukkan Q-nya positif, berarti nanti batas bawahnya Q sama dengan 0, batas atasnya Q sama dengan 4. Nah, Ah, kelebihan konsumen itu ada di atas harga keseimbangan pasar. Jadi di atas garis. jadi nggak ada angkanya ya, Bu? Enggak, luas dia. Oh, jadi istilahnya apa, di atas garisnya Di bawah kurva. daerahnya itu kayak di potongannya itu sebagai daerah kakak, bukan di angka gitu ya? Iya, bukan di angka. Hasilnya kan angka. Oh, Jadi sebenarnya itu mencari luas di bawah kurva. oh, saya Luas di kira bawah. itu angka, Bu. Makanya ini masih gak paham tadi. Iya. Angkanya itu berupa luas. Yang kamu dapatkan hasilnya angka. Hasilnya 152/3. Iya, itu kan angka hasilnya. Mm-mm. Itu merupakan daerah luas. Jadi kelebihan konsumen itu luas di bawah kurva fungsi kuadrat dan di atas harga keseimbangan pasar. Jadi segitiganya itu ya, Bu ya? Eh, Kalau yang kelebihan konsumen yang soal sesi 2 bukan segitiga. Dia kan kurva melengkung, nggak segitiga. Ya, melengkung, maksudnya Iya, ini 90 sama ini lengkung. iya benar. Sumbu Y, ya kan batasnya nih ya. Batasnya kan sumbu Y, terus harga harga PE-nya, terus yang lengkungnya kurva. Oh, iya ya. Oh, ya itulah yang kamu gambar itu kan batasnya itu di atas Oh, iya. harga keseimbangan pasar, terus sumbu P, terus yang kurva. Nah di dalam itu kan harga keseimbangan konsumen, harga kelebihan konsumennya. Oh, jadi di antara itu bukan di angka Ini tertentu ya, Bu ya? yang angka tertentu itu merupakan batas batas atas batas bawahnya. Oh, ya paham, Bu, paham, paham. Nanti saya itu deh. Sebenarnya kalau lebih enak ya kan kalau apa sih jelasin langsung. Jadi sebenarnya kan luas di bawah kurva. Kamu ada catatannya kan di situ? Ah, Nah, ah, luas di bawah kurva itu kan sebenarnya kan antara Q sama dengan 0 sampai Q sama dengan 5. mm, Ya. ah. Kalau itu, tapi karena dia kelebihan konsumen itu harganya di atas keseimbangan pasar, berarti makanya yang di bawah harga keseimbangan pasar itu dikurang. Makanya dikurang QE kali PE itu dikurang yang persegi panjang yang di bawah. Hmm, Nanti saya jelasin detail deh. Ntar saya kirim lagi deh. Agak boleh, jangan disusun boleh, Bu. lagi. Ah,
Nanti di ini aja, Bu. Ya, saya bikin sih deh gambarnya ya. Oke, Tapi oke. tapi itu yang kamu buat udah benar. Oh iya, Bu. Ya, karena saya ikut contoh materi sih. Ya, jadi kelebihan konsumen di atas harga keseimbangan pasar. Nanti kalau kelebihan produsen di bawahnya. Yang persegi, Di segi panjang. bawah harga, tapi kurvanya beda. Kalau kelebihan produsen pakai fungsi penawaran, kurvanya bukan yang ini. Ini kan Oh, kalau fungsi kurvanya yang ini ya? Bukan, kan yang terbuka ke atas kalau persamaan kuadratnya. terbuka. Oh, iya, ya. Gitu bentuknya. Ya, kan kalau fungsi permintaan dengan fungsi penawaran kan bentuk kurva beda. Iya, iya. Kalau Benar. fungsi permintaan kan terbuka ke bawah, Ya, yang tadi soalnya, ya. ya, Bu. Nah, kalau fungsi kemudian kelebihan konsumen di atas harga keseimbangan pasar. Hmm. Kalau fungsi penawaran, kurvanya terbuka ke bawah. Dan Iya, kemudian salah, fungsi penawaran kurvanya terbuka ke atas, terbuka ke atas ya. batasnya itu nanti di bawah harga keseimbangan pasar. Oh iya, Pak. Iya, paham, Bu, Nah, paham. tapi fungsinya beda ya. Yang kalau kelebihan konsumen fungsi permintaan, kelebihan produsen fungsi penawaran. Penawaran, ya. Kalau Paham. harga keseimbangan pasar kan harus sama. Makanya contoh kalau nggak salah contoh 5 itu ada fungsi permintaan, ada fungsi penawaran di PPT. Iya, betul. Ada fungsi Ada, Bu. permintaan, ada fungsi penawaran. Kemudian dari harga keseimbangan pasarnya PPT. Contoh 5 deh kalau nggak salah ya. Pokoknya yang di surplus produsen surplus konsumen. bentar, Bu. Oh, contoh 4 ya. Oh, contoh 4 ya. Kan ada tuh Ya. yang fungsi permintaan, fungsi penawaran gabungan kan. Nah, Ada, Bu. kalau contoh sebelumnya kan saya bikin contoh satu-satu. Fungsi permintaan saja, fungsi penawaran saja. Nah, sebenarnya kalau aplikasinya itu 2 fungsi dikasih, fungsi permintaan dan penawaran. Penawaran. Harga keseimbangan pasar, nanti harga dan jumlah keseimbangan pasar itu yang PD sama dengan PS. Ya. Nah, gabungan kurva itu titik potongnya PD sama dengan PS. Ya, Bu. Nah, dapatlah kan harga keseimbangan pasar. Jadi nanti kalau kelebihan konsumen di atas harga keseimbangan pasar, pakai fungsi permintaan. Yang CS, surplus konsumen. Kalau kelebihan produsen di bawah harga keseimbangan pasar, Iya. tapi fungsinya fungsi penawaran. Oh. Jadi beda fungsi ya. Ya, paham, Bu, paham. Ya, Pak Dimas sudah ada. Selamat siang Pak Dimas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Tes. Ya, selamat siang Bu Evi. Ya, selamat siang Pak Dimas. Tes 1, 2. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf saya masuk ke dalam sesi Bitcoin karena ada kendala jaringan dan yang saya coba masuk tapi beberapa kali gagal. Baik. Saya langsung saja mungkin membagikan tayangannya. Oke, hari ini kita
integral ya. Baik, apakah telah tampil di layar semuanya? Tampil belum ya? Udah, Pak. Apakah sudah tampil? Udah, Pak. Sudah ya? Baik. Iya. Terima kasih semuanya. Hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Setelah minggu lalu kita berkenalan dengan topik turunan dan juga penerapannya. Hari ini kita akan menyinggung tentang integral dan juga penerapannya ya. Baik, di sini dimulai dengan pengenalan tentang integral, di mana ada dua topik, yakni adalah integral tertentu dan juga integral tertentu. Sebelum saya mengawali kuliah ini, tadi di sesi forum di kelas saya, Bu Evi ada yang bertanya tentang nilai UTS yang sebaiknya dibacakan saja katanya karena belum keluar di portal. Mungkin kalau untuk saya sendiri UTS tidak saya bacakan langsung ya di sini karena memang cukup banyak ya siswanya, dan kalau nilai UTS sendiri sudah saya submit ya di sistem mungkin sekitar 2 minggu lalu, jadi bisa ditunggu saja seperti itu ya. Kalau arahan dari saya hanya memberi gambaran misalkan terkait rata-rata kelas ya sekitar 72 saya bilang, kemudian ada nilai tertinggi dan juga ada nilai terendah ya yang saya informasikan di forum. Jadi sementara itu ya. Kemudian juga ada 3 anak yang tidak ada berkasnya. Saya nggak tahu tidak ada berkas apakah memang telah mengumpulkan atau apa ya, saya tidak tahu. Yang jelas yang saya koreksi hanya yang ada berkasnya ya, yang di jawaban kalian ya, di lembar pengumpulan kalian. Baik, mengawali topik integral ya, mungkin sekali-kali harus ada awalan sebelum kita mengenal topik ini. Sekali mungkin tidak apa ya. Jadi kalau kemarin kita berkenalan tentang turunan, itu ada 2 tokoh penting yang menjadi sorotan atau penemu dari turunan tersebut ya. Yang pertama itu adalah Newton, yang kedua adalah Wilhelm Leibniz ya. Jadi ada 2 tokoh, yang satu orang Inggris dan satu lagi orang Jerman ya. 2 tokoh tersebut yang menemukan turunan. Kemudian masing-masing itu bekerja juga untuk mencari atau mengembangkan topik yang mereka temukan. Nah, ada topik lain yang juga berhubungan dengan turunan, yakni adalah mengenai anti turunan. Yang mana anti turunan tersebut nanti kita kenal dengan nama integral itu sendiri. Ya. Tapi dalam perkembangannya, integral yang kita kenal atau yang nanti akan kita pakai sebenarnya adalah integral yang didefinisikan atau dirumuskan oleh seseorang yang lain. Di sini namanya adalah Riemann ya. Jadi integral yang biasa kita cari prosesnya itu sebenarnya adalah integral oleh Riemann. Nanti yang juga akan kita kenal di program. Ya, itu sedikit sejarah tentang kedua topik tersebut. Ini ada yang mungkin ada yang ya baik. Kali dengan integral tertentu, integral sendiri mempunyai beberapa sifat ya, atau beberapa perumusan yang bisa kita pelajari, tapi paling tidak kita di sini mempelajari aturan yang menurut saya salah satu yang paling penting, yang adalah aturan berpangkat ya. Nah, mengapa kita hanya atau katakanlah fokus kepada aturan bentuk pangkat
ini karena pada perkembangannya fungsi-fungsi yang kita pelajari ini ya di dalam kuliah ini pertama itu biasanya adalah fungsi-fungsi yang berbentuk polinomial atau berderajat n ya seperti itu ya, berbentuk polinomial, sehingga kita tertarik untuk mempelajari sifat yang ini. Oke, jadi kalau kita punya fungsi x pangkat n ya diintegralkan, ini lambang integral notasinya seperti ini ya, jadi n dx. Jadi maksudnya adalah diintegralkan fungsi x pangkat n terhadap x ya. Ini aturan pangkatnya menyatakan x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1 ditambah c. Nah, karena di sini tidak ada batas ya, integralnya kita belum perkenalkan batas dalam integral tersebut, maka hasilnya adalah ditambah dengan suatu konstanta ya. Ini yang disebut dengan integral tertentu. Karena fungsi x pangkat n di sini kita belum batasi dia ya, integralnya dari berapa, batas berapa sampai batas berapa, sehingga hasilnya masih ditambah oleh suatu konstanta. Baik, ini kita punya contoh. Misalkan kita punya fungsinya yang sederhana saja, x pangkat 2 ya. Kemudian kita diminta untuk mencari integral dari si x pangkat 2. Nah, karena ini berupa fungsinya bentuk pangkat, maka kita gunakan juga aturan pangkat. Yang mana di sini n-nya tidak lain adalah 2. Oke, kita langsung substitusikan ke dalam persamaan ini, sehingga kita peroleh x pangkat 2 diintegralkan sama dengan x pangkat 2 tambah 1 dibagi 2 tambah 1. Ya, jadi n-nya kita gantikan langsung sini bernilai 2. Jangan lupa ditambahkan c. Kenapa? Karena integral ini belum memiliki batas ya. Nanti kita perkenalkannya. Sehingga kita akan peroleh hasilnya adalah x pangkat 3 dibagi 3 ditambah dengan c. Nah, kenapa ditambah C? Atau mungkin ada yang bertanya, berapa sih sebenarnya nilai C? Ya, nilai C itu bisa berupa berapapun ya. Yang penting dia konstanta. Dalam hal ini C-nya boleh nggak 100? Boleh aja. Boleh nggak 10? Boleh. Boleh nggak minus? Boleh. Kenapa? Karena ketika nanti X pangkat 3 ini kita turunkan kembali terhadap X, ya, hasilnya pasti akan sama dengan fungsi F awal. Ya, jadi kalau kita turunkan ini X pangkat 3 per 3, ini kita turunkan pasti akan menjadi 3x pangkat 2 per 3. Sehingga 3x pangkat 2 per 3 itu tidak lain adalah x pangkat 2. Sedangkan turunan dari C itu adalah 5. Ya, jadi ketika ini kita turunkan kembali, maka kita peroleh fungsi awal. Oke, seperti itu. Nah, di sini ada suatu pertanyaan yang cukup menarik yang saya lampirkan di diskusi yang saya sajikan. Bagaimana jika kita diminta untuk mencari integral x pangkat minus 1 dx? Ya, ini ada beberapa yang jawabannya sudah betul, tapi ada juga beberapa yang jawabannya masih keliru. Kenapa? Kalau kita lihat di sini X-nya punya pangkat. Berapa pangkatnya? Minus 1. Kemudian, karena X-nya berupa bentuk pangkat, beberapa di antara kita pasti ada yang langsung menggunakan sifat atau aturan pangkat ini. Jadi, kita langsung gunakan, misalkan ya, di sini. Ada yang menghitungnya seperti ini, misalkan. Jadi, di sini diganti langsung N-nya adalah minus 1. Jadi X pangkat 1 tambah 1, yang bawahnya adalah minus 1 tambah 1. Nah, apakah kira-kira hasil ini merupakan hasil yang valid? Kira-kira bagaimana jawaban kalian melihat ini? Kira-kira menurut kalian apakah hasilnya hasil yang valid?
Bagaimana? Apakah hasil ini bisa kita terima atau merupakan suatu hasil yang benar? Kalau kita teruskan jawabannya jadi gimana ya? Enggak ya, Pak? Nah, coba kita perhatikan ya, yang bentuk pangkatnya. X pangkat min 1 tambah 1 sehingga kita peroleh jadi berapa? X pangkat 0. 0. Oke, kita cek dulu X pangkat 0. Kalau X pangkat 0 ada nilainya nggak? Nggak bisa, Pak. X pangkat 0 ada nilainya ya. Kan kalau X pangkat 0, sesuatu dipangkatkan 0 ya, itu ada nilainya X 1 ya. Kita fokus ke X pangkat 0 dulu. Kalau X pangkat 0 ada nilainya berapa? Nilainya 1. Tapi masalahnya penyebutnya berapa jadinya? 0, Pak. Iya, kita peroleh penyebutnya. Sehingga kita sama-sama tahu karena kita tidak boleh melakukan pembagian dengan 0. Ya, di kasus-kasus sebelumnya juga seperti itu kan, kita telah memperhitungkan sesuatu yang ketika penyebutnya itu bernilai 0, maka itu kita hentikan. Karena apa? Karena kita tidak diperbolehkan membagi sesuatu dengan 0. Ya, karena alasannya nanti ekspresi itu tidak akan mempunyai nilai atau tidak terdefinisi. Artinya apa? Oh, artinya aturan pangkat tidak tepat digunakan untuk mencari kasus yang ini. Di aturan pangkat tidak dapat digunakan untuk mencari integral dari X pangkat minus 1. Sehingga kita tidak perlu gunakan. Lalu bagaimana? Apakah integral ini bisa memiliki nilai? Ya tentu saja ada. Caranya kita bekerja mundur dengan mengetahui suatu fungsi yang jika diturunkan hasilnya adalah 1/x atau X pangkat minus 1. Ingat, integral ini kan tadi anti turunan. Ya, tadi kayak X pangkat 3/3 kalau diturunkan ternyata hasilnya X pangkat 2. Ya, berarti kan X pangkat 3/3 ini adalah anti turunan dari si X pangkat 2. Nah, sebaliknya kita juga dapat bekerja mundur untuk mencari hasil integral ini. Ya, seperti itu. Caranya ya tentu cari saja suatu fungsi yang jika diturunkan hasilnya adalah si X pangkat min 1 atau tidak lain adalah si 1. Nah, fungsi apakah tersebut? Apakah ada? Ya tentu saja ada. Fungsi itu tidak lain adalah fungsi yang dapat kita kenal sebagai ini. Sudah muncul di layar kalian? Apa hasilnya sudah? Udah, Pak. Hasilnya apa? Apa itu hasilnya? Hasil integral X pangkat min 1 terhadap X hasilnya adalah banyak yang betul juga ini yang jawab di kelas ya. Hasilnya adalah ln X, bacanya ln itu adalah ln. Nah, ln ini sebenarnya adalah dulu mungkin di sekolah menengah atas kita mengenalnya dengan logaritma ya. Ya sebenarnya ini adalah logaritma. Ln ini sebenarnya adalah logaritma atau ini juga kita boleh ganti log sebenarnya ya. Tetapi logaritma kalau yang dulu kita kenal di sekolah basisnya itu adalah 10. Basis itu adalah nilai yang ada di atas ini ya, di pangkat sini. Misalnya di buku-buku tulisannya 10 log 5 misalkan, 10 log 3, 10 log X itu adalah basis dari si logaritma. Tapi kalau ln itu sendiri adalah logaritma natural biasanya sebenarnya. Jadi basisnya itu bukan 10 sih ya. Basisnya itu adalah bilangan E, yang mana E-nya itu sebanding dengan, jadi saya tulis di sini basisnya itu adalah bilangan E, yang mana E-nya itu adalah sebenarnya sebanding dengan 2,71 sekian.
Ya, kalau di kalkulator kalian ada itu yang tulisannya E kecil gitu, nah itu sebenarnya adalah basis dari si logaritma. Kemudian ada simbol garis di sini nih, len garis x garis lagi, seolah-olah dikurung garis begitu. Sebenarnya ini menandakan nilai mutlak ya, nilai mutlak dari x. Artinya nilai mutlak dari x adalah nilai x di sini haruslah bernilai sesuatu yang positif. Makanya diberi tanda mutlak atau dikurung garis begitu ya. Tandanya menandakan dia nilai x-nya haruslah positif. Kenapa? Nanti kalau nilai x-nya tidak positif, ya, maka fungsinya tidak akan terdefinisi. Contohnya seperti ini. Saya gambar di GeoGebra. Nah, apakah tampil di layar kalian fungsi yang sudah saya gambarkan? Tampil ya. Nah, ini kalau kalian lihat ada fungsi yang di garis merah. Ini adalah fungsi dari si len x ini ya, len x. Pak kok basisnya nggak muncul? Iya, dalam penulisan standar basisnya tidak ditulis. Kayak log x itu kan sebenarnya basisnya 10, tapi penulisan standarnya 10-nya tidak perlu ditulis. Ya, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat di sini nilai x-nya harus yang positif. Karena grafiknya dia tidak akan pernah melewati sumbu di sebelah kiri 0 ya. Jadi dia nilai x-nya harus positif. Kalau nilai x-nya negatif ya fungsinya tidak. Makanya muncul tanda mutlak tadi. Oke, ya sampai situ mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, sehingga kita dapat menjawab ternyata integral dari x pangkat 1 ini adalah x. Nah, kenapa dimunculkan? Pertama, supaya kita paham ada kasus yang tidak dapat diselesaikan dengan aturan pangkat, walaupun bentuknya seperti bentuk pangkat ya. Karena definisinya terganggu menghasilkan penyebut yang bernilai 0. Sehingga kita perlu cari cara lain. Baik, seperti itu. Yang kedua alasannya, nanti len x ini pada pengembangannya atau fungsi-fungsi yang berkaitan dengan fungsi eksponensial itu banyak dipakai ya di dalam pemodelan yang berhubungan dengan ekonomi. Ya, seperti itu. Ya, itu kita sudah sedikit mengenal di awal. Kalau ada pertanyaan, boleh silakan satu ditanya ya. Jika ada yang kurang paham. Ini kita belum masuk ke kasus penerapannya ya. Masih ke beberapa aturan atau beberapa kasus dari integral. Nah, ada juga contoh lain yang penting nih. Kalau kita punya fungsinya fx sama dengan e pangkat x. Nah, di sini sama juga dengan e yang tadi, yang nilainya 2,71 sekian. Jadi ini sebenarnya adalah bilangan Euler ya. Bilangan Euler yang dinamai dengan mengabadikan penemunya, yakni adalah Leonhard Euler. Ya, Leonhard Euler itu seorang matematikawan besar di zamannya ya, yang sangat terkenal pada saat itu ya. Saya lupa keluarga negaranya mana, kalau nggak salah Austria kalau tidak salah ya. Semoga nggak salah. Jadi si E ini nilainya 2,71 sekian. Nah, X-nya di sini variabel. Bagaimana kalau kita diminta untuk mengintegralkan di F pangkat X? Nah, hasilnya tidak lain adalah fungsi itu sendiri ternyata. Jadi kalau F pangkat X itu kita integralkan, hasilnya tidak lain adalah si E pangkat X itu sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Ya karena dari definisi turunannya. Kalau si E pangkat X itu diturunkan, ya itu akan menghasilkan dirinya sendiri juga. Sehingga turunannya dirinya sendiri, ya integralnya juga adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, ini juga nanti akan banyak dipakai ya. Biasanya di dalam pemodelan yang berhubungan dengan ekonomi, fungsi eksponensial juga cukup banyak digunakan selain fungsi polinomial tadi. Ya, baik seperti itu. Saya rasa jika ada pertanyaan silakan ya, boleh ditanyakan. Mungkin kalian bertanya seperti apa gambarnya, itu bisa kita cek juga di sini.
Kalau kalian mau cek seperti apa gambar fungsi f pangkat x, kita bisa lihat di sini. Misalkan kita namai ya. Nah, ini yang hijau gambarnya. Gambarnya yang hijau ini. Yang hijau adalah grafik dari si e pangkat x. Nah, kalau ini kalian lihat, Pak, boleh nggak kalau ini nilai x-nya negatif? Boleh. Kalau dia nilai x-nya negatif, dia tetap punya nilainya ya. Tapi kalau tadi ln x, nggak boleh nilai x-nya negatif. Nggak boleh nilai negatif x. Ya, ini ada dua gambaran yang kalian bisa cek. Kalau mau tahu bentuk fungsinya seperti apa. Ya. Baik, kita lanjut ya ke materi berikutnya, yakni adalah integral tertentu. Integral tertentu atau biasanya di buku juga disebut integral tentu ya, seperti. Nah, ini ada ceritanya juga. Sebenarnya integral tentu itu dapat diartikan juga sebagai luas daerah di bawah kurva ya, yang dibatasi oleh nilai tertentu. Jadi integral tentu itu sebenarnya adalah luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh nilai tertentu. Nanti kita bisa lihat juga contohnya di GeoGebra ya. Sebentar. Kita perhatikan di sini. Misalkan fungsinya yang tadi x pangkat 2. Ya, misalkan fungsinya yang tadi x pangkat 2. Tapi sekarang kita diminta untuk mencari integralnya dengan batas-batas tertentu. Yakni kita membatasi nilai x-nya itu dari 0 sampai dengan x sampai dengan 2. Ya, baik, kita akan lihat nanti berapa sih nilainya kalau kita batasi x-nya 0, begitu juga kita batasi x-nya 2. Cara penulisannya integral tentu seperti ini. Jadi batas bawahnya dan batas atasnya kita tuliskan bersamaan di dalam simbol integralnya. Ya. Jadi kalau batas bawahnya kita tulis di bawah, ini 0, batas atasnya kita tulis di atas. Artinya cara bacanya adalah integral x pangkat 2 dari 0 sampai 2. Pak, gimana kalau batasnya diganti 5? Ya, tinggal ganti aja di sini. Integral x pangkat 2 dari 0 sampai 5. Ya, seperti itu. Proses pengintegralnya sama. Ini bisa kita kerjakan dengan aturan pangkat. Ya, tadi kan integral x pangkat 2, hasil integralnya adalah x pangkat 3 per 3. Ya, yang sebelumnya ini. Nih, yang sebelumnya ya. X pangkat 3 per 3. Jadi, tugas kita sekarang tinggal mensubstitusikan batasnya. Ya, jadi kita substitusikan batas yang atasnya dulu di sini, x-nya diganti 2 sehingga 2 pangkat 3 per 3. Kemudian dikurangi ya, dikurangi dengan batas bawahnya. Pak, kenapa dikurangi? Ya, karena definisi integral tentunya seperti itu ya. Jadi integral batas atasnya dikurangi dengan batas bawah. Oke, kita hitung langsung. 2 pangkat 3 itu 8, 8 per 3, 0 pangkat 3 itu adalah 0 ya. Sehingga kita peroleh 8 per 3 dikurangi 0 dan nilainya adalah 8 per 3. Ya, jadi kalau integral tentu nilainya itu fix ya, tetap, dia tidak berubah-ubah. Efeknya apa? Efeknya kita tidak perlu lagi menambahkan suatu konstanta di sini. Kalau tadi waktu integral tak tentu kita perlu menambahkan nilai konstantanya di sebelah kanan karena batasnya belum kita di sini. Kalau integral tentu nggak perlu lagi kita tambahkan nanti di sini. 8 per 3 tambah c ya, karena batasnya sudah kita tentukan ya, seperti itu. Mungkin bisa dicontohkan ya. Sini kalian bisa lihat. Saya mau buat fungsinya tadi x pangkat 2 ya. X pangkat 2 ya. Kemudian saya mau cari coba ya, saya cek dulu lower sum kalau saya tidak salah. Ini lower sum fungsinya tadi fungsi h, fungsinya fungsi h
fungsi H. Start X value tadi berarti batas awalnya ya, batas bawahnya tadi kita mau mulai dari 0. And X value-nya batas akhirnya tadi kita mau mulai dari 2. Kemudian number of rectangles. Nah, ini adalah jumlah persegi yang kita buat untuk menghampiri luas daerah yang kita inginkan. Katakanlah 100. Coba kita cek. Nah, ini dia. Ini daerah yang di aksi ini yang warna oranye. Tampak nggak di layar kalian? Tampak nggak? Ada Pak, ada. Ada ya. Nah, ini si daerah ini nih yang coklat ini ya, dari 0 batasnya lihat dari 0 sampai 2. Ini sebenarnya adalah hasil integral tentu dari si dari 0 sampai 2 yang telah kali. Nah, coba si A ini nilainya 2, betul nggak kalau 8 dibagi 3 itu nilainya sekitar 2,6. Kalian dapat cek di kalkulator ya. Cek aja di kalkulator, benar nggak kalau 8/3 itu nilainya segitu. Coba aja kita cek. Ya, ini ya. Kita baru saja cek nih. 8/3 nilainya 2,6. Ya, it's okay, tidak ada masalah. Berbeda sedikit. Pak, kok itu beda 0, ya tadi karena hampirannya kita hampiri dengan luas kotak berjumlah 100. Ini tadi ini ada lower sum H 0.2.100 ya. Jadi kalau 100-nya ini kita partisinya kita rapatin lagi, misalkan 1000 partisi, nanti hasilnya pasti akan lebih presisi ya, lebih tepat. Maksudnya saya ingin menunjukkan, jadi integral itu sebenarnya adalah luas daerah di bawah. Tentu ya ini integral. Sebenarnya itu adalah luas daerah di bawah kurva. Jadi kalau kalian diminta ditanya, coba cari integral X pangkat 2 dari 0 sampai 2. Sebenarnya kalian tuh diminta cari luas daerah. Ini luas daerah ini. Nah, nanti ini ada kegunaannya. Nanti kita ditanya, kemarin tuh kita belajar surplus konsumen, ya, belajar surplus produsen, ya, kita belajar itu, kita bisa cari dengan integral. Kalau kemarin kan kita cari manual ya, dengan cara menghitung luas daerahnya, segitiganya kita hitung dan lain-lain. Nanti biar lebih mudah kita bisa manfaatkan si integral ini untuk mencari luas si surplus konsumen dan surplus produsen ya. Kenapa? Karena tadi integral tentu itu sebenarnya adalah tidak lain adalah luas daerah di bawah kurva yang dibatasi oleh nilai-nilai. Ya, baik. Semoga sampai sini dapat dipahami ya. Nah, kita kembali ke kasus yang tadi. Bagaimana kalau kita mencari integral X pangkat min 1 batasnya dari 0 sampai 2? Ya. Bagaimana? Apa yang akan kita peroleh hasilnya? Tentu saja, tadi kita udah tahu hasil integral X pangkat min 1 itu tidak lain adalah ln X. Ya. Ini tidak lain adalah tadi ln X. Nah, karena batasnya dari 2 sampai 0, dari 0 sampai 2, ya kita tinggal ganti aja X-nya kalau gitu. Yang pertama, berarti ini adalah ln 2 dikurangi ln 0. Nah, sekarang pertanyaannya, kira-kira kita bisa mencari nilai ini atau tidak? Bisa nggak kita cari? Bisa ya Pak? Nggak Pak, nggak bisanya kenapa? Kenapa kita tidak bisa cari nilai ini? Karena coba bandingkan dengan fungsi
dan tadi ya yang kita lihat di Gebra ya, ini saya sembunyikan dulu. Kalian fokus melihat gambar dari fungsi len X. Nah, ini coba lihat. Ini fungsi len X-nya nih. Coba amati baik-baik. Kira-kira kenapa alasannya yang tadi kok tidak bisa kita cari? Karena kita bisa lihat ke bawah lagi ya. Nah, kalau untuk nilai X-nya sama dengan 0, fungsinya bernilai berapa len X? Kalau fungsinya X sama dengan 0, 0 itu bernilai berapa kira-kira? Saya ke bawah lagi. Kalian lihat garis merah ini terus-menerus berjalan ya kira-kira? Terhingga ya, Pak? Ya, tak terhingga. Lebih tepatnya adalah negatif tak terhingga ya. Jadi, nah, ini kan ada dua, bisa yang positif atau bisa yang negatif. Maksudnya apa? Kalau tak terhingganya positif, berarti bilangan itu menandakan bilangan yang membesar tanpa batas. Ya, tidak ada batasnya. Kalau kita bilang 1.000.000 ya bisa lebih besar lagi, 1 triliun bisa lebih besar lagi. Nah, jadi tak terhingga itu sebenarnya bukan bilangan, yaitu adalah menandakan suatu ekspresi yang membesar tanpa batas. Lalu bagaimana yang negatif tak hingga, Pak? Ya, tadi dia bilangannya sangat kecil, tapi bukan sangat kecil mendekati 0 ya, tapi sangat negatif gitu maksudnya. Jadi minus 1.000.000 lebih kecil lagi, minus 1 triliun lebih kecil lagi. Intinya adalah fungsi len X ini nilainya dibatasi untuk nilai-nilai hanya yang lebih besar dari 0. Ya, hanya yang lebih besar dari 0. Kalau len 2 ada nilainya nih. Ini kan tadi 2. Nah, nilai fungsinya ini mungkin sekitar 0, sekian ya, bisa dicek juga di kalkulator. Tapi ketika len 0, kita lihat di sini 0, kita cari nilai fungsinya, ya dia nggak ada. Dia terus ke bawah juga nggak akan berhenti itu, terus aja begitu, karena dia menuju negatif tak hingga. Jadi yang tadi itu mana tadi ya? Ya yang ini tentu saja jawabannya kita bisa bilang saja tidak, ya tidak ada lah, mudahnya tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa alasan tidak adanya? Karena nilai nolnya tidak ada atau tidak ada. Yang ini dah. Ya, kan sebelumnya. Yang ingin
ditanyakan di sini ya. Kita belum masuk ke penerapannya nih, baru ke contoh aja ya. Contohnya banyak sebenarnya ya. Kalau kita mau bahas sendiri, integral itu banyak tekniknya yang kita bisa cari. Ada teknik substitusi, misalnya saya tulis ya beberapa tekniknya. Substitusi ya, integral substitusi, kemudian ada integral sial ya juga ada. Dan ada pecahan rasional di sini juga. Kemudian ada integral-integral yang melibatkan fungsi trigonometri yang sedikit tricky ya. Jadi banyak trik sebenarnya dalam memecahkan persoalan integral ya. Termasuk juga beberapa ada yang misalkan kasusnya bentuk fungsi aljabar tapi dibawa dulu ke trigonometri, kemudian nanti diselesaikan dan lain-lain dan lain-lain. Nah, karena terlalu banyak ya kita pakai aja yang kita perlu. Fungsinya kan yang kita perlu buat pemodelan paling fungsi-fungsi polinomial, kemudian fungsi-fungsi eksponensial. Jadi kita pakai saja yang mau kita pelajari, yang mau kita pakai. Nanti kalau pada kasusnya ketemu yang susah, ya kita bisa cari lewat ini ya, lewat software aja lah, tidak apa-apa. Kalau untuk kebutuhan ini ya, aplikasi ya, kayak gitu. Tidak seperti turunan. Kalau integral relatif lebih susah untuk kita cari ya. Kalau turunan relatif lebih mudah untuk kita cari. Baik, langsung kita lihat ke contoh penerapannya ya. Jika tidak ada yang ingin bertanya. Kalau ada yang ingin bertanya, silakan ya ditanyakan. Ya, saya sudah pindah ke slide baru. Apakah sudah tampil di layar? Sudah berpindah belum maksudnya? Ya, sudah tahu. Ya, baik, terima kasih. Ini adalah penerapan dari si integral ini. Di sini sebenarnya judulnya adalah penerapan kalkulus integral. Ya, tadi saya pernah singgung sebenarnya. Jadi kalkulus itu adalah suatu materi yang terdiri dari dua komponen besar, yakni adalah turunan dan integral. Ya, jadi kalau kita buka buku kalkulus, itu biasanya ada 2 jilid ya. Itu sebagian besar dibagi dalam 2 topik, yakni adalah turunan dan juga integral. Ya, di sana ada beberapa tokohnya. Yang paling terkenal itu tadi disebutkan ada Newton, ada Leibniz ya, salah satunya. Baik, orang Indonesia belum ada ya. Mungkin kalian ada yang mau berkontribusi ya, silahkan aja. Oke, mudah-mudahan aja ada. Nah, sekarang kita mau pakai integral ini untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan pertama surplus konsumen, yang kedua adalah surplus produsen. Asalnya tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Kita cek langsung mengenai surplus konsumen. Ya, di sini diberikan ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran langsung ya. Jadi pada pelaksanaannya nanti kita biasanya langsung diberikan sebuah fungsi permintaan dan sebuah fungsi penawarannya. Nah, dari kedua fungsi permintaan dan penawaran ini kita diminta untuk mencari surplus konsumen dan surplus produsen. Sebelum kita mencari itu, tentu kita harus ingat lagi sebelumnya apa sih surplus konsumen itu ya. Jadi kita harus ingat kembali itu ya. Jangan lupa surplus konsumen itu sebenarnya adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar dengan jumlah sebenarnya yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, saya itu bertanya di forum, sebenarnya jumlah sebenarnya, kata-katanya jangan gitu. Jadi jumlah sebenarnya itu apa sih? Yang dimaksud jumlah sebenarnya dalam kalimat ini ya, jadi jumlah sebenarnya ini tidak lain adalah jumlah keseimbangan ya, atau QE biasanya ya simbolnya QE atau kuantitas Q di mana dia ada di titik keseimbangannya. Nanti makanya kita perlu cari dulu tuh
titik keseimbangannya ya. Jadi QE, PE biasanya simbolnya. Kalau QE itu adalah kuantitas keseimbangan, kalau PE-nya adalah harga keseimbangan. Ya, jadi yang dimaksud jumlah sebenarnya ini itu tidak lain adalah jumlah barang di titik keseimbangan seperti itu. Nah, untuk mengetahui jumlah maksimumnya, kemarin kita sudah sama-sama belajar. Jadi kita harus tahu dulu tuh fungsi permintaannya seperti apa, sehingga nanti kita tahu jumlah maksimum yang rela di keluarkan itu berapa, ya kayak gitu. Nah, caranya dengan mencari luas area di bawah kurva. Ini. Jadi cara mencari surplus konsumen itu adalah dengan cara mencari luas daerah di bawah kurva permintaan di atas garis harga. Nah, ini karena kita bertujuan untuk mencari luas daerah, kita makanya bisa menggunakan teknik integral. Dalam hal ini adalah integral tentu. Tinggal kita menentukan pertama fungsinya yang mana, kedua batasnya apa saja, seperti itu ya. Baik, nanti kita akan lihat prosesnya di bawah. Yang berikutnya kita ingat juga apa yang dimaksud dengan surplus produsen ya. Kalau tadi surplus konsumen, kalau ini adalah surplus produsen. Kalau surplus produsen tentu saja selisih antara jumlah biaya aktual. Nah, kalau ini biaya aktual dulu ya, yang diterima dengan biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen. Kalau yang tadi maksimum dikurangi yang aktual, kalau yang ini aktual dikurangi yang minimum. Ya, itu perbedaannya tuh antara surplus konsumen dengan surplus produsen. Caranya dengan cara mencari luas area di atas kurva penawaran. Kalau ini di atas kurva penawaran. Dan di bawah garis harga sebenarnya. Oke, nanti kita cek. Nah, harga sebenarnya ini tidak lain tadi adalah harga keseimbangan. Ya, perlu dicatat. Jadi kalau muncul kata-kata harga sebenarnya, itu adalah harga yang memenuhi keseimbangan pasar. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Tentu saja pembahasannya kita awali dengan cara mencari titik keseimbangan ya, tidak lain adalah itu. Jadi kita cari dulu nih titik keseimbangannya. Ingat, titik keseimbangan terjadi ketika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran ya, kondisinya. Berarti kita langsung buat 10 min Q itu tadi fungsi permintaan, 0,5 Q plus 1 adalah fungsi penawaran. 10 min Q sama dengan 0,5 Q ditambah 1. Ya, dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis, yang ada Q-nya kita kelompokkan, jadi 1,5 Q diperoleh dengan cara minus Q ditambah 0,5 ya. Ini kalau kita pindah ruas ke kanan ya. Kemudian 1 pindah ruas ke kiri, jadi 10 minus 1 hasilnya adalah 9. Sehingga kita peroleh 1,5 Q sama dengan 9. Atau kita peroleh Q-nya sama dengan 9 dibagi 1,5. Tidak lain adalah 6. Nah, berarti Q seimbangnya itu adalah 6. Atau biasanya di buku pakai simbol juga QE ya. Boleh kita tambahin. Atau Q equilibrium dari asal katanya itu. Artinya adalah Q ketika berada di titik seimbang. Oke. Nah, untuk memperoleh PE-nya dengan cara substitusi nilai QE tadi. QE-nya kita substitusi ke salah satu persamaan. Nah, yang mana aja bebas. Ke sini aja nih yang mudah. Jadi kita substitusi langsung ke fungsi permintaannya sehingga diperoleh PE-nya sama dengan 10 dikurangi QE-nya dari 6. Sehingga diperoleh PE-nya adalah 4. Jadi keseimbangan pasarnya adalah QE, PE sama dengan 6,4.
kuantitinya 6, price-nya ada di 4. Oke, nah ini yang akan kita jadikan batas dalam perhitungan ya. Ini kita cari, kenapa? Karena kita ingin mencari batas integralnya dari mana sampai mana. Oke, baik. Sebelum saya lanjut, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Silakan. Apakah terlalu cepat penjelasannya, atau ada yang kurang jelas, atau bagaimana? Silakan ditanyakannya, boleh. Agar ada timbal balik ya dari kalian. Gitu. Sebelum saya masuk ke pembahasan tentang integral, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apakah terkait hitungannya atau yang lain-lain? Mungkin dilihat dulu ya slide berikutnya ini. Nah, ini pembahasannya ya kayak gini. Silakan sambil dilihat-lihat dulu sebelum saya jelaskan ya. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan, di ini saya jelaskan ya. Ini bisa dilihat dulu formulanya seperti apa. Baik, ada yang ditanya? Udah ya? Kayaknya sih nggak ada yang tanya ya ini. Baik, saya langsung menjelaskan ya. Ini pertama kita bahas dulu surplus konsumen. Ya, surplus konsumen. Tadi pengertiannya surplus konsumen itu adalah selisih. Ya, ada kata-kata selisih. Diawali dengan kata-kata selisih antara jumlah barang maksimum ya yang rela dibayar. Jadi jumlah barang maksimum yang rela dibayar dengan jumlah barang sebenarnya ya yang dibayarkan oleh si konsumen. Nah, pengertian tadi kita terjemahkan ke dalam formula ini. Ya, jadi jumlah barang maksimum yang rela dibayar itu sebenarnya diwakilkan oleh integral ya ini tidak semuanya. Ini dari sini. Integral 0 sampai QE itu tadi ingat QE itu adalah titik kuantitas keseimbangan ya. Jadi si jumlah barang seimbang tadi yang nilainya 6 yang dari kita tadi ya. Jadi 0 sampai QE D PD ini sebenarnya adalah fungsi permintaan ya. Ini disimbolkan pakai simbol PD di situ. Jadi biasanya ada dua kondisi. Fungsi permintaannya dinyatakan dalam P sama dengan Q. Tadi itu P sama dengan 10 minus Q, atau sebaliknya. Fungsi permintaannya dinyatakan dalam notasi Q sama dengan ya. Nah, kalau kalian mau pakai rumus yang ini ya, ini pakai rumus yang ini ya, ini saya lihat ini. Pastikan fungsi permintaan dan penawarnya dalam bentuk P sama dengan ini yang atas nih. Nih kayak gini. Di fungsi permintaannya ini kan dalam bentuk P sama dengan 10 minus I. Yang bawahnya penawarannya P sama dengan 0,5 Q tambah 1. Ini kan bisa juga dinyatakan dalam bentuk Q sama dengan setara dengan, ini saya tulis ya, setara dengan Q sama dengan 10 minus P. Nah ini juga sama fungsi permintaannya juga, 10 minus P. Tapi kalau kalian nanti muncul ekspresinya Q sama dengan, kalian tidak bisa pakai yang itu. Pakainya rumus yang lain. Tapi
saya jelasinnya satu aja di sini. Mungkin di kelas WP dijelaskan dua-duanya ya. Maksudnya biar tidak banyak hafalan. Jadi nanti kalau ketemu di soal rubah aja dalam bentuk pesa pengingat ya, supaya kita bisa langsung memakai rumus yang tadi. Nah, kenapa saya pakai rumus yang tadi? Karena saya ingin menjelaskan antara rumus dengan definisi dari si surplus konsumennya. Ingat nih tadi, surplus konsumen itu adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar. Nah, jumlah maksimum yang rela dibayar itu diwakili oleh ekspresi ini. Integral 0 QE PD DQ. PD itu tadi fungsi permintaannya ya. Dalam hal ini itu tadi adalah si 10.000. Nah, ini adalah mewakili dari jumlah maksimum yang rela dibayar. Dikurangi dengan QE dikali PE. Nah, QE dikali PE itu adalah jumlah aktual atau jumlah sebenarnya yang dibayar oleh si konsumen. Di ekspresi berikutnya itu adalah menyatakan jumlah sebenarnya yang dibayarkan oleh si konsumen. Nah, kenapa saya mau pakai rumus ini? Karena saya ingin menerjemahkan definisinya ke dalam rumus, ya. Makanya saya pakai yang ini. Dan biar mudah juga dihafal. Baik, langsung saja kalau begitu. Kita substitusikan apa yang sudah kita dapat. Integral 0 sampai QE. QE-nya tadi sudah kita cari ya. QE-nya tadi adalah 6. Makanya penting juga tadi kita mencari titik keseimbangan. Kemudian PD-nya berapa? Ya, tadi fungsi permintaannya tadi adalah 10 minus Q. Ya, 10 minus Q. Terhadap apa ya? Terhadap Q, tentu saja di sini DQ. Jadi kalau kalian integralkan terhadap Q, ya nanti ininya DQ ya. Kalau integralnya dalam X, ya di sininya DX, itu aja. Kalau tadi, oke? Itu kan antara Q sama X, itu hanya variabel ya. Dummy variabel, jadi bebas kita mau pakai Q, mau pakai X, mau pakai P ya, itu oke aja. Ya, hanya penyimbolan. Oke. Kemudian dikurangi QE dikali PE. Nah, QE-nya tadi kita sudah dapat sebenarnya. Kita bisa langsung ganti. Sini tadi QE-nya adalah 6. 6 ya, kita ganti langsung ya. PE-nya tadi bernilai berapa? PE-nya bernilai 4. Oke. Nah, ini kita sudah ganti. Nah, cara berikutnya tinggal diintegralkan saja. 10 diintegralkan. Nah, 10 ini kan tidak ada variabel Q-nya ya. Kalau diintegralkan tinggal tambahkan aja Q ya. Seperti itu. Kemudian integral dari Q kita pakai notasi pangkat yang tadi. Q di sini kan pangkatnya 1 ya. Jadi diintegralkan jadi Q pangkat 1 tambah 1. 1 tambah 1 itu adalah 2. Dibagi dengan 1 tambah 1. Bayangkan ya, kalian sedang melihat bentuk pangkatnya yang tadi ya. Bentuk pangkatnya sebelumnya. Jadi Q diintegralkan itu hasilnya adalah Q pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 itu penyebutnya kan adalah 2. Ya, kita peroleh Q pangkat 2 dibagi 2. Nah, dibagi 2 itu biar enak nulisnya jadi desimal aja, jadinya 0,5. Ya, setengah itu kan kalau dituliskan ulang jadinya 0. Oke, jangan bingung. Nah, batasnya dari 0 sampai 6. Nah, ini belum saya masukin langsung, nanti belakangan ya. Kita tuliskan di samping batasnya dari 0 sampai 6. Sekarang tinggal kita substitusi, batasnya kita masukkan ya. Pertama kita mulai dari batas atasnya dulu. Artinya nilai Q di sini kita gantikan dengan titik batas atas dan batas bawahnya. Pertama kita ganti dengan 6. 10 dikali 6 dikurangi 0,5 dikali 6 pangkat 2. Oke, ini ekspresi untuk nilai batas atasnya. Kan dikurangi nilai untuk batas bawahnya, yakni adalah 10 dikali 0 dikurangi 0,5 dikali 0 kuadrat. Oke, jangan lupa tadi ada sebelahnya dikurangi 6 kali 4. 6 kali 4 adalah 24. Ya, ini dikurangi 10 kali 6
adalah 42 dikurangi 10 kali 6 36 ya. Kemudian dikurangi 6 kuadrat 10 kali 6 kok 36. 10 kali 6 60 ya. Maaf ya. Itu kalau kalian nggak koreksi mungkin saya keliru. 10 kali 6 60 kurangi 6 kuadrat itu 36. 36 dibagi 2 18 ya. Sehingga 60 dikurangi 18 adalah 40. Dicek lagi ya, mungkin saya keliru nih takutnya. Jadi yang ekspresi ini di dalam kurung yang pertama kita sudah hitung hasilnya adalah 42. Yang kurung setelahnya 10 kurang dikali 0 adalah 0. 0 kuadrat itu 0, 0,5 kali 0 ya juga 0. Sehingga hasilnya adalah 42 dikurangi 0. Kurangi lagi tadi dengan 24. Hasilnya kita peroleh surplus konsumennya atau jumlah CS di sini hasilnya adalah 18. Ya, jadi selisih antara jumlah barang maksimal yang rela dibayar dengan jumlah barang aktual itu selisihnya adalah 18. Nah, ini adalah yang menjadi surplus atau kelebihan dari si konsumen. Ya, caranya kita tidak lagi menggunakan kemarin manual kita hitung satu-satu tuh segitiga atasnya ya dikurangi yang bawah dan lain-lain. Ini langsung tanpa melihat gambar kita bisa langsung selesaikan karena kita pakai penerapan dari si integral itu sendiri. Oke, sampai sini silahkan. Ada yang ingin ditanya nggak? Seharusnya sih ada. Takutnya ada yang keliru atau ada yang terlalu cepat atau bagaimana. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Apakah langsung jelas? Mungkin bisa ya. Pak, saya mau Silakan boleh ditanyakan ya. Pak, saya Ya mau siapa tanya. nih? Sekian, Pak. Ya siapa? Ya. Yang itu, yang 0,5 Q-nya itu dapat dari mana ya, Pak? Tadi saya bingung. 0,5 Q. Oke. Ini ya. Yang ini ya. Kian ya. Iya, Pak. Ya Kian ya. Oke, ini saya tuliskan kembali bentuk pangkatnya ya. Ini kan dari ini. Ini sebenarnya itu kita mau cari integral dari segi integral dari segi. Nah, kan kita pakai notasi pangkat nih. Ini tadi kita balik dulu ke notasi pangkat ya. Tadi nah, ini notasi pangkat kan tadi ini ya. Notasi pangkat tadi ini. Ceritanya saya mau ganti ya. Saya mau ganti notasi pangkatnya itu. Jadi saya tulis aja baru di bawah. Bawah sini. Jadi integral dari Q. Saya copy aja. Ini saya ganti ya. Variabelnya jadi Q. Q, tadi kan Q. Ya, agak delay kalau ngetik di PPT ya. Nah, tadi kan Q pangkatnya berapa Q? Pangkatnya 1 ya. Q kan pangkatnya 1 dong. Kalau Q pangkat 1 kan sama aja Q kan? Kita biasanya pangkat itu nggak ditulis kalau pangkatnya 1. Ya, oke ya. Q pangkat 1 ya Q ya kan? Karena pangkat 1 biasanya nggak kita tulis. Nah, sebenarnya kan kita ingin mencari integral ini. Ya, integral dari Q. Pakai aturan pangkat. Ya udah kita cari aja langsung di sini. Pakai aturan pangkat tadi. Pangkatnya kita ganti 1. Nah, kemudian ini X-nya kita ganti Q ya. Karena variabelnya kita ceritanya lagi pakai Q sekarang. Yang bawah juga 1. Kan tadi ini X pangkat N sama dengan X pangkat N itu dibagi N tambah 1. Nah, ini kan pangkatnya 1. Berarti Q pangkat 1 tambah 1 dibagi 1 tambah 1. Sehingga kita peroleh di sini
I pangkat 2 ya dibagi berapa? Dibagi 1 tambah 1. 1 tambah 1 tidak lain adalah 2. Nah, 1/2 ini kan dapat kita tuliskan ulang supaya jadi bentuk desimal. Ya, saya tuliskan ulang, dia bisa jadi 1/2-nya adalah 0,5. 0,5 dikali apa? Dikali Q kuadrat tentu saja. Ini kalau ngetik di PPT equation-nya agak gila ya. Tidak seperti di Word. Kalau di Word kan agak langsung. Kalau di sini kita agak delay. Mungkin itu masukan juga ada untuk Office ya, dikembangkan supaya lebih kompatibel nanti kalau antara equation dengan PPT, jadi penulisannya bisa cepat seperti di Word ya. Nah ini dari sini kian tadi jawabannya 0,5 Q kuadrat diperoleh dari Q kuadrat dibagi 2. Ini hasil integral dari si Q pangkat 1 tadi. Gimana kira-kira terjawab nggak? Terjawab Pak, makasih Pak. Kalau muncul Pak, ini kan ada pangkat C-nya ya, ini kan kasus integral tak tentu. Kalau yang tadi kan integralnya tentu, ada batasnya dia. Batasnya tadi adalah dari 0 sampai 6, makanya nggak perlu ditambah C. Berarti kan saya bilang kalau integral tentu kita tidak perlu tambah komponen C. Ya, seperti itu. Silakan, ada lagi nggak yang ingin ditanya sebelum bahas yang terakhir, surplus produsen? Oke, ada yang lagi yang ingin ditanya? Cukup? Kalau cukup saya lanjutin. Lanjut aja Pak. Oke, lanjut ya. Baik. Kita masuk ke slide berikutnya ya. Sebentar. Nah, ini surplus produsen. Ada beda rumusnya sama yang tadi. Ya. Tadi rumusnya kan integral dulu baru dikurangi QE dikali PE. Kalau ini kebalik. QE dikali PE dikurangi integral. Nah, ini terjemahan dari definisi si surplus produsen. Ya, kita balikin dulu ya. Definisi tadi surplus produsen ini apa? Kita lihat di sini. Surplus produsen itu tadi katanya adalah selisih ya. Ini tampil ya di layar kalian ya. Selisih antara jumlah biaya aktual. Nah, ini kita garis bawah. Selisih jumlah biaya aktual yang diterima oleh produsen. Nah, ekspresi ini itu dapat kita ganti dengan ini. QE dikali PE itu merupakan biaya aktual. Ya. Menggantikan definisi yang tadi. Jadi ekspresi QE dikali PE itu sebenarnya adalah si biaya aktual itu. Dikurangi apa? Dikurangi dengan katanya jumlah biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, ini kata-kata jumlah biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen, jumlah biaya minimum yang dikeluarkan oleh produsen itu tidak lain adalah hasil dari integral ini. 0 sampai QE PS. Nah, sekarang kita pakainya PS. Maksudnya kita sekarang pakai fungsi penawaran. Dan tadi kan surplus konsumen pakainya fungsi permintaan. Ya. Jadi, luas daerah di bawah kurva fungsi penawaran dari 0 sampai QE itu merupakan biaya minimum yang dibayarkan oleh si produsen atau dikeluarkan oleh si produsen. Kalau tadi biaya aktual ya kita pakai yang ini. IE dikali PE. Kalau yang sebelahnya itu adalah biaya minimum. Ya, jadi make sense antara definisi
dengan rumus ya. Jadi kita nggak asal-asal terjemahin ya. Itu mengapa saya memilih menggunakan rumus yang ini, karena melalui rumus ini definisinya tadi akan menemukan penjelasannya ya, seperti itu. Jadi saya ingin mencocokkan antara definisi surplus konsumen dan produsen dengan rumus yang disajikan. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah punya semua komponennya, kita tinggal substitusi aja. IE sama PE-nya tadi kita sudah punya. Tadi berapa? 6 dan 4 ya. Kemudian fungsi penawarannya ini PS, kita juga udah punya. Ingat, kalau surplus produsen yang dipakai PS ya, atau fungsi penawaran, jangan fungsi permintaan. Ntar kalau ujian jangan ditukar nih ya. Kalian nyari kalian nyari surplus produsen yang diintegralin malah fungsi permintaan. Nah itu ya siap-siap aja kalau salah ya atau keliru ya. Yang lucu nanti gini, mungkin integralnya salah ya yang dipakai, tiba-tiba hasilnya betul, itu kan ada anehan ya. Itu mungkin simsalabim ya, sehingga hasilnya benar, tapi padahal integral yang dipakai itu salah. Itu patut kita waspadai ya, bagaimana prosesnya seperti itu ya. Jadi kehati-hatian untuk kalian kalau surplus produsen yang dipakai fungsi penawaran, kalau surplus konsumen yang dipakai fungsi penawaran. Oke, ini kita integralin 0,5 Ki ditambah 1, sama kayak tadi prosesnya ini, kayak tadi ditanya sama Kian. 0,5 Ki itu kalau diintegralkan hasilnya adalah 0,25 Ki pangkat 2. Prosesnya sama kayak tadi, bedanya kalau tadi kan di sini koefisiennya 1 dibagi 2 ya setengah ada 0,5. Kalau sekarang koefisiennya 0,5 dibagi 2 hasilnya tentu saja 0,2. Oke ya, penjabarannya sama tadi yang ditanya oleh pangkatnya tentu saja Ki pangkat 2. Ya, integral dari 1 apa Pak? Integral dari 1 ya Ki. Ya, tinggal diganti aja. Integral dari 2 apa Pak? Ya 2 Ki. Ya, tinggal diganti aja ya. Ditambah dengan variabel. Batasnya dari 0 sampai 6. Kita empat itu adalah 24 ya. Dikali 6 kuadrat ya, sama salah dibalik sama. Ini dulu jadi saya nulisnya kan aturan gini, 6 dikali 6 di kuadrat dikali 0,25 baru tambah 6, atau biar nggak bingung lah. Ini saya hapus ya, biar konsisten dengan atasnya ya. Bentar. Jadi ya gitulah maksudnya. Jadi saya nulisnya ketuker, ini kan 6 kan dulu dikali 0,25 baru ditambah 6, sebelah juga sama. Ini berarti ini nah gitu. Oke, 0,25 dikali 0 kuadrat baru tambah 0. Nah ini kita hitung 6 kuadrat itu 36 dikali 0,25 berapa? 36 bagi 4 9 ya. 9 ditambah 6 15 ya, 15. Nah kalian kira-kira hitungan saya benar atau enggak nih yang ini? Coba dikoreksi. Ya 24 dari mana Pak? 24 dari yang tadi 6 kali 4 ya. Turunkan lagi. Nah ini kira-kira bener nggak nih 9 nih? Bener nggak itu 9? Saya berapa itu? Harusnya adalah
bukan 9 ya. 6 kuadrat 36 bagi 4 9. 9 tambah 6 harusnya ini adalah 15. Ya mungkin ngantuk ya waktu bikin soal ya, saya juga nggak tahu. 15 ya dikurangi 0, yang ini ekspresi ini tentu saja adalah 0, sehingga kalian dapatkan plus produsennya adalah 24 dikurangi 15. Nah, si 24 ini itu adalah biaya aktual yang dikeluarkan oleh produsen. 15 ini adalah biaya minimum. Ya, jadi kalau ditanya berapa biaya aktualnya? 24. Berapa biaya minimumnya? 15. Ya, seperti itu. Selisihnya berapa? 24 kurang 15. Bukan 15. 24 kurang 15 berapa? 9. Iya, oke. Nanti kalau di ujian saya tanya juga, misalkan berapa biaya aktualnya? Ini, biaya aktualnya ini yang tadi 24. Berapa biaya minimumnya? 15. Sama kayak tadi yang di surplus konsumen, berapakah jumlah maksimum yang rela dibayar? Berarti jawaban kalian nanti yang ini 42. Ya. Berapa biaya sebenarnya itu berarti ya 24. Oke, itu tentang surplus konsumen dan surplus produsen. Kalau biaya total dan satu lagi kita jelaskan di pertemuan berikutnya ya, karena materi ini ada 2 pertemuan ya, terpisah, jadi penerapannya kita pakai untuk 2 dulu, yaitu surplus konsumen dan surplus produsen. Nanti minggu depan kita akan bahas tentang biaya total, bagaimana pengertiannya dengan konsep integral. Ya, silakan mungkin ada yang ingin ditanya dari materi ini terkait surplus konsumen dan surplus produsen. Silakan jika ada yang ingin ditanya atau kurang jelas atau mungkin ada koreksi ya silakan, tidak apa-apa. Bu Evi mohon izin Bu, apakah ada tambahan atau ada masukan untuk kita Bu? Mohon izin silakan Bu, mungkin ada yang ingin ditambahkan. Tidak ada Pak, kebetulan tadi Bapak sudah nyinggung kalau surplus konsumen pada fungsi permintaan, surplus produsen atau fungsi penawaran. Karena sering salah menghitungnya di situ. Baik Bu, ya mohon maaf tuh tadi ada mungkin suka bikinnya agak malam Bu, jadi agak ya itu juga sekaligus ralat ya dari mahasiswa, jadi kan benar-benar detail nih, jadi memperhatikan, jadi bisa ada timbal balik ya. Saya berharap tadi. Oh, ini ada yang tanya UTS ya. Maaf. Boleh nggak nilai UTS-nya dibacain pakai NIM aja? Karena di portal itu kan nggak muncul. Takutnya kalau misalnya kita nggak tahu nilai UTS kita, terus UAS kita jelek, malah kita nggak lulus mata kuliah Bapak nanti. Takutnya kayak gitu. Oh gitu. Bu Evi, di kelas Bu Evi gimana Bu? Dibacain atau gimana Bu? Apa nunggu aja mahasiswa Bu? Saya nggak baca kan sih Pak. Di PMN 2 apakah sudah dibacakan Bu? Apa ditunggu atau bagaimana? Nggak dibacakan. Hanya kalau misalnya nanti ada pengumuman kan bisa proses nilai. Kalau misalnya... Oh, Ibu dibagi. Ya, halo? Saya bacakan Pak. Iya Pak. Iya Bu, maaf Bu. Suaranya agak kurang ini Bu, mohon maaf. Oh gitu ya?
Iya, saya tidak dibacakan. Nanti kalau misalnya mahasiswa ada yang merasa nilainya nggak pas, dia protes hilang. Soalnya dosennya e-bisnis aja kemarin bacain kok Pak, karena emang di portal nggak keluar-keluar nilainya. Nah, ya udah, ya kalau mau dibacain ya nggak apa-apa. Ya Di saya sih nggak belakangnya apa-apa. aja Pak. Mau dibacain ya dibacain. Tapi ini di belakangnya aja ya. Apa mau ditampilin aja Iya, biar jadi saya di gosok aja. belakang sama nilai. Aduh jangan Pak, udah di belakang sama nilai Iya, Pak, aja, jangan sorry. gitu Pak. Kalau saya minggu depan aja ya. Harus buka. Oh gitu. Ya, saya kan harus buka namanya buka tahun. Pak, masukkan kalau di forum soalnya di udah. Oke, bacain Bu di sini Bu atau nunggu minggu depan Bu? Ya, Pak Dimas dulu deh. Saya nanti. Saya ketik aja di forum ya. Gimana? Setuju nggak? Saya ketik nih 3 digit ya bacain aja ya. boleh nggak Pak? Tadi masih putus-putus ya Bu? Makanya kalau dibacakan repot. Iya juga, kayaknya ya di forum ya. Seenak bapaknya aja. Ya tidak sesuai ya. Dilihat lagi korek. Bapak putus-putus. Nggak, suaranya masih terdengar nggak nih? Masih Pak, terdengar tapi Aman, Pak. putus-putus. Oke. Iya, putus-putus ya. Mungkin kendala jaring. Sebentar, saya cari dulu nilai kalian di mana. Ibu yang 1 PMN 2, mohon maaf ya Bu ya kalau menunggu ini masih ada waktu lah sambil kita sebelum oke. Mana ya? Oh, sini ada soal UAS kalian ya. Satu PMN 1 nilainya ya. Dan dulu di mana ya? Sebentar saya cari filenya. Usulan sabar ya. Nah, saya cek dulu filenya di mana. Untuk PMN 2 baca settingannya. Ya, PMN 2. Maaf ya kalau menunggu ya. Mana ya ini ya? Aduh, deg-degan nih, Pak. Oke, saya lihat ini langsung ya. Nah, saya login kembali. Ya, ini kalau saya baca sebenarnya kalian tahu lah orang namanya urut-urutan ya. Ini kan urutan kan di absen ini kan urutan. Oke, gini ya aturannya. Saya cuma baca. Saya tidak menerima sanggahan. Kalau kalian mau sanggah, kalian lihat hasil sanggahan atau koreksi saya di dalam file yang telah saya lampirkan ya di Google Drive-nya. Minta di linknya ada di LA atau di mana. Jadi saya hanya membacakan nilai kalian. Jadi di koreksian itu sudah saya berikan informasi apa saja kesalahannya dan lain-lain ya. Baik, saya bacakan ya. Ini terdengar dengan jelas ya.
Halo? Jelas Pak. Jelas. Bacain nih Jelas, Ya, Pak. saya baca. nilainya ya Pak. Ya, gini. Saya bacakan 3 digit belakang dan nilainya. Ya, contoh saya mulai nih pertama. NIM 282, nilai 70. Saya nggak ngulangin ya. Saya baca sekali aja biar cepat. NIM 085, nilai 55. NIM 147, nilai 50. NIM 149, nilai 95. 154, nilai 80. 147, nilai 90. 185, nilai 90. 001, nilai 80. 002, tidak ada berkasnya, nilainya 0. 004, nilai 70. 005, nilai 98, nilai tertinggi ya di kelas saya ini. 006, tidak ada berkasnya, nilainya 0. 008, nilainya 85. 009, nilainya 85. 010, nilainya 75. 011, tidak ada berkasnya juga, nilainya 0. 012, nilai 75. 013, nilainya 80. 014, nilainya 75. 015, nilainya 75. Baik, yang berikutnya 016, nilainya 70. 018, nilainya juga 70. 019, nilainya 80. 021, nilainya 75. 023, nilainya 75. 025, nilainya 98, nilai tertinggi juga. Ada 2 orang berarti ini. 026, nilainya 85. 027, nilainya 80. 028, nilainya 80. 029, nilainya 85. 030, nilainya 75. 031, nilainya 70. 032, nilainya 80. 033, nilainya 80. 034, nilainya 80. 035, nilainya 75. 036, nilainya 40. 038, nilainya 80. 039, nilainya 30. 041, nilainya 80. Baik, yang berikutnya 043, nilainya 90. 044, nilainya 80. 045, nilainya 55. 046, nilainya 80. 048, nilainya 85. 049, nilainya 85. 050, nilainya 80. 052, nilainya 85. 052 tadi 85. 232, nilainya 85. 234, nilainya 95. Ya, itu nilai dari ke-50 anak yang dimana 3 diantaranya tidak ada berkasnya. Jadi nilainya tidak ada. Koreksinya sudah saya berikan di dalam berkas, itu saya buat note di dalam catatan kalian. Silakan dilihat ya. Kalau ada yang merasa nilainya kurang puas atau sebagaimana mungkin bisa kalian lihat, tapi tidak disampaikan di sini ya, karena ini saya support. Baik, cukup ya? Makasih ya Bapak. Cukup sudah? Ya, semoga memuaskan ya. Tadi Maria. Semuanya. Jadi semoga masih di. Baik, ini sore
Beda. Ya, terima kasih semuanya. Makasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Bye, Pak.